Ketahuilah oleh engkau, kata pengarang ini kitab, anna litaqabburi fi kulli wahidin min hadhil asya'a samaratan tahsusuhu,
bahwasanya apabila kita berpikir bertafakur dengan beberapa macam ini, maka akan menghasilkan keistimewaan dan manfaat dengan apa yang kita pikirkan, kita tafakurkan. Yang pertama, Fasamaratul tafakkur fi af'alillahi ziyadatun ziyadatul iman wal ma'rifati wal yakin. Bahwasanya buah daripada tafakkur berpikir tentang mati lampu ada yang konslet kalau lah bahasa bahasa aja. Kalau bahasa bahasa ada apa ada bahasa. Ya. Ya, kita lanjutkan. Ulun ada membaca sejarah itu, kalau Imam Nawawi itu mati lampu teploknya itu mati, beliau angkat jari sidin, jari ini jadi penerangan. Kalau Imam Rafi lain lagi, kalau mati lampu semua pohon-pohonan yang ada di muka rumah sidin itu menyala semuanya, itu karamat beliau. Termasuk Habib Neon yang di Surabaya itu mati lampu menyala bersinar, jadi datang sidin itu nyala. Kalau kita mati lampu datang kita apa itu karamat beliau. Ya, kita lanjutkan. Jadi apabila kita bertafakur tentang af'alnya Allah, maka itu menambahkan iman kita, kepercayaan kita kepada Allah, menambahkan ma'rifah kita, kenal kita kepada Allah, dan menambahkan keyakinan kita kepada Allah. Asal mau tafakur ya. Itulah yang dikatakan di dalam Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar li ayatin li ulil albab. Sesungguhnya kami ciptakan langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam itu tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Itu ada dalam surah Ar-Rahman itu, pada hafal itu. Kalau ada salah ayat 19 ayat 20 ya sudah. Barajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Jadi dalam Al-Quran itu kami biarkan dua air itu selalu bersama. Ada muara air tawar, ada muara air asin bersama, bersatu. Bahkan apa? Kami jadikan barzah di antara keduanya. Aneh, banyunya bersampuk, tapi yang bersampuk ketemu, tapi air asin tidak mempengaruhi kepada air tawar, air tawar tidak mempengaruhi kepada air asin. Itulah yang dikatakan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Itulah kata Allah, kami jadikan ada penghalang yang kamu tidak melihat di antara keduanya. Bagi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Nikmat yang mana engkau mungkin? Sepanjangan laut itu berapa kilometer itu ketemu air asin. Kalau tidak salah di pelautan, ulun lupa namanya itu, Autopitika atau apa, itu ketemu lautnya antara air asin dengan muara sungai, ketemu tapi tidak bersatu. Kata Allah dijadikan dalam surah Ar-Rahman, itulah kami jadikan keduanya itu penghalang pelindung yang kamu tidak lihat dengan kasat mata. Siapa yang mampu melaksanakan itu?
bukan tidak lain adalah Allah yang Maha Besar. Ada lagi di dalam yang rancak dibaca imam itu, afala yanzuru ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ila jibali kaifa nusibat. Ini tentang kebesaran Allah. Allah tidak menyuruh ikan melihat aku kan ajar Allah, coba lihat ciptaanku. Apa yang duri ilal ibili kaifa khuliqat, kayak apa aku ciptakan onta. Onta itu Allah ciptakan di padang pasir, kakinya, bulunya, matanya tahan dengan terhadap pasir. Dan onta ini adalah binatang yang sanggup perjalanan jauh dan menyimpan air di dalam tubuhnya. Itu Allah ciptakan onta. Untuk apa? Bagi orang yang beriman, dia akan berpikir tentang kebesaran Allah. Wa ilas samai kaifa rufi'at, bagaimana langit ditinggikan? Berapa kilometer langit ini ditinggikan tanpa tiap dan kada suarangan. Kita bangunan 3 tingkat aja kadang-kadang strukturnya kadang pas banget. Langit Allah ciptakan begitu menghampar tanpa tiap. Wa ilas samai kaifa rufi'at, bagaimana langit kami tinggikan. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah ciptakan. Apalagi ada dalam diri kita. Dikatakan di dalam Al-Quran, apalan tubsirun wa fi anfusikum apalan tubsirun. Dalam diri kamu apakah kamu tidak berpikir tentang kebesaran Allah? Dulu tadi baru membaca, ternyata jantung kita ini berdetak. Jantung kita ini, sampai hitunglah detak jantung kita. Nah, bunyinya suara itu, padahal ada suara, enak. Suara, ulun ada suara juga. Cuma ulun membaca, ternyata detak jantung kita ini mulai kita lahir sampai saat sekarang ini dalam bangun tidur sampai tidur kembali 24 jam itu 100.000 kali per detak. Apabila terlalu cepat berbahaya, apabila terlalu lambat berbahaya, apabila kada teratur berbahaya. Lalu detak jantung kita ini dalam 24 jam teratur kurang lebih 100.000 kali berdetak. Siapa yang mengatur itu? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini kebesaran Allah. Dan aneh ritme jantung kita ini sesuai dengan keadaan kita. Coba kalau orang sarik ya detak jantungnya kayak apa? Cepat. Makanya bisa stroke tuh. Waktu guring santai detak jantungnya. Coba kalau waktu guring itu detak jantung kita duk pada kau guring ya. Siapa yang mengatur ini? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dikatakan tadi apabila mau berpikir tentang apa Allah, makin percaya dengan Allah, makin kenal dengan Allah, makin yakin. Bahkan saya perlu sampaikan, ini bisa dia project dalam ilmu kesehatan. Bahkan belum membaca itu, ini mohon maaf, kotoran telinga kita ini, itu kan ada yang mengatakan rasanya pahit keasin-asinan. Mau kada percaya? Rasanya telinga ini. Itu ternyata kenapa rasanya pahit keasin-asinan? Itu agar menjaga serangga yang masuk ke telinga kita. Jadi bila ini masuk ke telinga kita yang merasa asin, yang cepat keluar. Begitu Allah membuat safety keamanan di telinga kita semua. Tadi ulah, coba telinga kita ada pengaman belum nih? Masuk, tapi bilangnya masuknya nggak keluar, kenapa? Karena terasa yang asin. Siapa yang menciptakan itu? Allah Subhanahu wa taala. Otak kita, ini otak kita nih asal normal aja otak nih 30 tahun kita masih ingat kadang-kadang. Berapa miliar yang kita masukkan memori otak kita sampai sekarang masih bertahan. Siapa yang menciptakan otak itu? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang dikatakan apabila engkau berpikir tentang kebesaran Allah, tentang apa yang Allah ciptakan, engkau akan yakin tentang kebesaran Allah, tentang maha kuasa Allah, maka engkau tambah makrifat, tambah yakin tentang Allah tidak ada sebanding dari ini. Saya dulu sampaikan begitu juga dengan air mata kita. Menurut ulama Syariah itu, lupa nama beliau, beliau meneliti tentang air mata.
Air mata kita ini ada zat anti beku di dalamnya. Kalau air itu diandak ke kulkas yang dingin sekian derajat, kira-kira beku atau tidak? Nah, uringan beku atau tidak? Ini diandak dalam kulkas yang tempat pendingin itu beku atau tidak? Karena ini air mata, air atau tidak? Tapi dalam air mata ini ada zat anti beku setelah diteliti. Maka orang yang tinggal di negara sekian 0 derajat, baju matanya kena beku. Coba pian bayangkan kalau orang tinggal di 0 sekian derajat itu ada anti beku. Pian bisa membayangkan pas keburing baju mata keluar beku. Kalau ini beku jilat. Kalau ini kabun jilat pas dingin, kada kau lagi apa? Papajang. Tapi Allah menjadikan anti buku di dalam. Itulah tentang kebesaran Allah. Maka kalau saya berpikir, Allah jangan berpikir tentang jadku, tafakur fi khalqillah. Cukup engkau berpikir tentang apa yang diciptakan, maka engkau akan tahu tentang kebesaran diri. Ini mata kita nih, coba. Gandalnya kan ada gandal benar, adalah mata kita kayak ini gandalnya. Yang kayak anggur tuh ya. Tapi mata yang kecil ini bisa menyeleksi ribuan warna. Dan mata kita ini bisa menyandui mana bini kita, mana bini orang. Serius. Coba mungkin bayangkan mata yang bisa menyeleksi mana bini orang, mana bini kita. Ini siapa yang menciptakan? Allah. Subhanallah. Fokus lensa. Inilah kebesaran Allah. Belum lagi yang lain-lain, subhanallah. Belum lagi tentang ginjal kita. Tentu belum lagi tentang lisan kita. Satu lisan kita ini, tapi bisa membedakan warna rasa asin, pahit, manis, hambar padahal dengan satu perasaan. Itulah yang dikatakan barang siapa yang bertafakur tentang Allah, maka akan menambah iman dan kenal dan yakin dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada saatnya kita bertafakur kepada Allah. Makanya jangan minta maaf kalau terulang. Makanya waktu 24 jam itu minimal dibagi ada 3 waktu. Pertama, waktu berusaha. Memang kewajiban kita berusaha. Waqtaqi bima aqama darul akhirah wa la tansa sebagian dari dunia. Cari kesenangan akhirat tapi jangan lupa bagian engkau di akhirat. Yang kedua, dalam 24 jam ada saatnya kita beribadah kepada Allah. Jangan gara-gara urusan dunia kita lalai ibadah kepada Allah, ini kada seimbang. Yang ketiga, ini ada waktu untuk tafakur tentang apa yang diciptakan kepada diri kita. Agar apa? Agar kita kenal dengan Allah yang maha besar, maha kudrat, maha dahsyat. Itu ilmu tauhid. Yang kedua, wa tafakkaru fid dunya azujur biha. Ini manfaat tadi yang dikatakan apabila engkau bertafakur setiap keadaan ini maka akan menghasilkan manfaat. Yang kedua, wa tafakkaru fid dunya azujur biha. Apabila engkau berpikir tentang dunia maka akan melahirkan sifat zuhud di dalam hati. Zuhud itu lain zuhud bahasa Banjar. Kalau zuhud bahasa Banjar itu apa tuh? Tarik, kumpul akan taruh ukut harus zuhud. Zuhud ini artinya apa? Apabila engkau berpikir tentang dunia melahirkan zuhud. Zuhud itu apa? Dia mencari dunia sekedar hajatnya atau dunia dia miliki tapi tidak mengganggu ibadahnya kepada Allah Subhanahu. Nabi Sulaiman sugih tapi dengan kesugihannya tidak mengganggu ibadahnya kepada Allah. Bila orang mau berpikir dengan dunia, insya Allah kada maunya cinta dunia. Bila sudah cinta dunia, hubbud dunia rasul kulli khati'ah. Apabila sudah cinta kepada dunia itu ada pokok pangkal semua kemaksiatan dan semua kejahatan. Bila sudah cinta lawan dunia,
pasti kada peduli halal dan haram. Apabila kita cinta lawan dunia, kada peduli mengambil hak orang lain. Apabila kita cinta lawan dunia, tidak peduli menjalimi orang lain. Apabila kita cinta lawan dunia, kada peduli makan riba. Apabila cinta lawan dunia, kada apa-apa ketinggalan ibadah yang penting dapat dunia, kada cinta kepada dunia. Tapi bila orang berpikir kepada dunia, insya Allah ini ada mungkin menggoyang orang, ini ada mungkin makan riba, ini ada mungkin mengambil hak orang lain. Karena dia berpikir dunia sebentar. Coba dipikirkan halusi, pikirkan. Apalagi umur sudah 60, berhimah-himah mencari dunia. Umur 60 kayak Rasulullah berapa tahun lagi? Berapa tahun lagi? 2 tahun. Umur hari ini 61 kayak Rasulullah berapa lagi? 2 tahun. Kalau malam umur 62 kalau Rasulullah ya setahun. Kalau malam 62 tahun, sebulan setengah, sebulan begitu. Coba kalau berpikir, berhimah-himat mencari dunia, dapat dunianya, tapi mengambil hak orang lain. Dapat dunianya, tapi menzalimi orang lain. Dapat dunianya, tapi korupsi. Dapat dunianya, tapi makan riba. Dapat dunianya, tapi meninggalkan taat kepada Allah. Berapa lama sih kamu hidup di dunia? Tidak ada yang abadi. Sebentar. Rugi. Amun tak dapat yang haram, sugih juga dapat yang haram, akan ditinggalkan. Dan yang haram ini akan menambah siksa dalam kubur. Rugi yang jangan mati. Yang berapik kayak di dunia belum tentu husnul khatimah, apalagi kada berapik. Yang makan diseleksi aja belum tentu husnul khatimah, apalagi makan terus. Yang taat saja belum tentu husnul khatimah, apalagi lalai kepada Allah. Benar itu tidak? Maka kalau orang kenapa berhimmat mencari dunia? Bakal gara-gara dunia, bakal gara-gara harta warisan. Kada berawan loh di sana, loh pemerintah kada berawan mengejar dunia. Dunia sebentar. Kalau memang rezekiku alhamdulillah. Kalau kada Allah cinta dengan aku seperti ini, mudah-mudahan ini alhamdulillah Allah selesai urusan. Ngapain kita capek? Wajib kita berusaha, tapi kalau tidak diberikan Allah dunia, itu yang diridai Allah. Jangan tidak mendapatkan dunia, tidak menghalalkan segala macam. Ulun baru mencerita. Ulun tidak sebutkan namanya, tapi ulun bercerita. Ada orang ke rumah ulun. Ulun usatai menghantam sugih, tahu caranya. Apa itu? Ternyata ada mau juga sugih ini, kamu kada nakal loh ya. Jadi modelnya itu kada mau hidup kesugih, kamu kada culas seorang. Ini kan keyakinan yang subhanallah, bahaya ini. Padahal meninya mau dilanjutkan oleh Allah juga sugih. Sebentar aja kita di dunia ini. Menunggu apa? Menunggu berpisah dengan dunia. Nah, bagi orang berpikir dalam dunia, apa jua Allah beriman? Ya hanya mati kita dimati kayak binatang selesai. Jadi tanah ada mati kita akan ditanya dari mana kau dapat, kemana kau menggunakan. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa melakukan kebaikan akan dibalas oleh Allah, kejahatan akan dibalas oleh Allah. Nah, kalau orang berpikir tentang dunia, insya Allah dia akan gila dengan dunia. Hanya orang yang tidak sehat akalnya lah yang mencari dunia menghalalkan segala macamnya. Yang penting berusaha kita. Turun yang berdagang, turun dari sukan harga, kada mengenai lawan orang sampai waktu salat kita salah. Kalau rezekinya memang seperti ini, dengan diridai oleh Allah. Sudah, pada usah si anak itu jadi sugihnya, ini bang, ini pada usah. Itu berpikir tentang dunia. Wasamatu kafatul bil mauti al istidad bil amal salihah. Kebalikannya, barang sebuah daripada berpikir tentang mati, al istidad bil amal salihah, pasti dia mempersiapkan dengan amal-amal saleh untuk menyambut kematian itu. Coba berpikir tentang
tentang kematian. Itulah yang dikatakan man aktsara dzikral maut, barang siapa yang senang mengingat kepada kematian, akramallahu bi salasati asya'a, Allah akan memberikan 3 macam kemuliaan keistimewaan. Yang pertama, takjilut tobat, dia akan bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba berpikir. Dan kata Rasulullah, kabar bil mauti wa'idan, cukuplah pengabdian itu menjadi nasihat bagi kita semua. Jangan mati kayak apa, kayak kamu dimandiakan, kayak apa, kayak kamu dikafanakan, kayak apa, kayak kamu dibungkus orang lain kain haji, kayak apa, kayak kalau digotong orang ke yang lahat, kayak apa, kayak kalau dimasukkan ke yang lahat, kayak apa, kayak kalau ditumpuk dengan tanah gelap di atas kegelapan, dan semua kita akan menjalani itu. Apabila berpikir yang kayak itu, insya Allah dia mempersiapkan dengan amal saleh untuk menyambut kematian itu sendiri. Cuma kadang-kadang kita ini kan ingat lawan mati. Coba dia makan, jangan mati. Dan mati ini kita tahu malam ini kan, besok apa, pagi enak nggak tahu. Makanya biar dulu sering contohkan kayak ini, nama kalau terulang, lu contohkan kayak ini. Ini si A diponis karena melakukan kejahatan, diponis salah, tembak mati itu apa namanya? Eksekusi kan? Ya eksekusi, tembak mati. Kabila tembak matinya, ini hari tanggal berapa hari? 23. Tembak matinya tanggal 23 Agustus. Nih, karena melakukan kejahatan. Kira-kira nih, si A yang diponis mati ini tanggal 23 ini tembak orang. Kalau ada pengampunan itu apa bahasa hukum itu? Ya itulah, ada sisinya. Nah, ini masih basi lain. Kira-kira nih, mulai tanggal 23 hari ini sampai ke tanggal 23 Agustus ya, kira-kira apa yang digawin? Kira-kira ada main HP lagi soalnya. Apalagi mau joget di pengantin ada lagi nih. Itu lagi nih, ada lagi. Pacar mati tanggal 23, maka jam 9 kalau ditembak orang. Ada lagi nih. Yang ada apa? Tasbih lagi, astagfirullah. Yang mati tanggal 23. Ini pasti mati tanggal 23, sebulan lagi nih. Sedangkan kita ini udah tahun. Bisa nggak sampai sebulan? Punya nggak? Malam ini bisa, esok bisa, sore kena bisa. Maka bila orang berpikir tentang kematian, kedua ini pasti mempersiapkan untuk amal saleh. Beramal saleh pun belum tentu setelah ini, apalagi beramal saleh. Dan mati ini pasti jangan yang Anda beruntung tidak meninggal dunia. Ada menunggu aja lagi, menunggu giliran. Maka kata Sayyidina Umar, kullu yaumin, tiap hari dikatakan orang bulan ibnu bulan mata, si anu bin si anu mati. Suatu saat akan dikatakan orang Umar akan mati. Berpikir dengan kematian. Mudah-mudahan kita meninggal dunia dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan hati takluk kepada Allah, dalam keadaan sujud kepada Allah, dalam keadaan niat ibadah kepada Allah. Karena semua kita akan menuju ke arah itu. Lewat 5 akal. Lalu selanjutnya, wasamar tafakkur fi zawati wal iqabi wal ihsan bil hasanati wa nadam sayyi'at. Barang siapa yang berpikir tentang pahala dan tentang siksa, maka dia memperbanyak amal kebaikan dan menjaga daripada amal kejahatan. Ayo pahala contoh. Barang siapa, kata Rasulullah, salatul jamaah afdalu min salatil fajr bi 27 derajat, itu tentang pahala. Barang siapa yang sembahyang berjamaah, sembahyang berjamaah lebih baik daripada sembahyang sendiri dengan 27 derajat. Barang siapa yang sembahyang
Isya berjamaah, maka pahalanya sama seperti orang yang salat setengah malam. Barang siapa yang sembahyang subuh berjamaah, maka pahalanya sama seperti orang yang salat satu malam suntuk. Barang siapa yang sembahyang berjamaah subuh lalu dia tidak berdiri, diisi dengan zikir, lalu sampai terbit matahari, lalu dia salat isyraq, maka orang yang demikian pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah haji sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun mendengarkan sayang pada sembahyang berjamaah, sayang subuh pada sampai isyraq, mumpung ada kesempatan. Cuma jangan habis sembahyang subuh ini dapat tulisan haji. Kemudian Ustaz dia dengan hadis Nabi, dia sembahyang subuh berjamaah, lalu dia duduk berzikir sampai waktu isyraq, lalu dia sembahyang 2 rakaat, lalu sama dengan pahala haji sempurna. Pas satu nama bertulisan haji, tapi hajinya haji S, artinya haji isyraq. Ada ini panggilannya, ada kelebihannya. Begitu juga dengan iqab Allah, dengan siksa Allah. Barang siapa yang tumbuh dagingnya menabata, barang siapa yang tumbuh dagingnya daripada sesuatu yang haram, kata Allah, maka itu pannaru aulabi, neraka yang paling pantas untuk membakar itu kulit. Bahkan orang yang makan satu suapan daripada yang haram, selama dia tidak bertobat kepada Allah, maka setiap langkahnya akan dilaknat oleh malaikat-malaikatnya Allah. Apalagi yang barang siapa memakan 1 dirham daripada riba, ribanya 1 dirham. 1 dirham itu anggap aja kurang lebih kalau ditimbang dengan perak kurang lebih 70.000. Itu memakan 1 dirham daripada riba, itu dosanya lebih berat daripada berzina 30 orang. Orang yang makan riba dia takhabbatu syaitan, nanti di hari kiamat perutnya besar seperti orang yang kerasukan syaitan. Ini kalau mendengar kayak ini, mendengar pahala membuat semangat, mendengar siksa membuat takut. Nah, bila dia bertafakur tentang ini, insya Allah dia memperbanyak berbuat kebaikan dan memelihara dia daripada melakukan kejahatan. Wasamaratu at-tafakkuru fil akhirati, insya Allah kita sambung malam Kamis yang akan datang. Bisa adanya, insya Allah. Kalau ada pertanyaan beliau malam Kamis yang insya Allah turunan ada libur, yakin sudah insya Allah. Dan bisa juga libur. Silakan kalau ada pertanyaan boleh, yang lain boleh, di luar tema boleh. Ada di Facebook boleh, silakan. Yang lain boleh bertanya. Yang pertama, guru sekarang ini lagi ramai di medsos membahas antara supplemental pembicaraannya. Yang kedua, Assalamualaikum Ustaz, belum bertahun Ustaz, misalnya kita tahu sudah seorang Ustaz atau pemuka agama sini melaksanakan atau menggawi riba, apakah kita tetap boleh mengobati atau menuntut ilmu dengan sini? Terima kasih. Oke, yang kedua untuk jawab yang kedua. Undur ila maqala wa la tandur ila man qala. Pandanglah kepada apa yang dikatakan, jangan memandang kepada orang yang berkata. Selama perkataannya bagus, siapapun yang mengatakan itu turuti dan ikuti, siapapun dia. Tapi sebaliknya siapapun yang berkata kalau tidak benar, jangan diikuti. I'rifil haq bil rijal wala ta'rifil rijal bil haq. Pandanglah kebenaran itu pada ulama, tapi tidak semua ulama itu benar. Biar Ustaz membandel tapi salah jangan diikuti, atau sebaliknya ada Ustaz membandel tapi benar diikuti. Cuma memang kalau pemuka agama yang dia katakan
tidak sesuai dengan apa yang dia kerjakan, itu mungkin dakwahnya tidak berhasil. Kenapa? Karena dia tidak mengamalkan apa yang dia katakan, mungkin begitu. Tapi kalau mengikuti boleh. Mohon maaf, berlian walaupun keluar daripada, mohon maaf, ini agak kasar, kulit ayam ambil. Tapi mohon maaf, kotoran walaupun keluar dari kulit raja yang diambil. Membela raja tetap tahi. Jadi yang dipandang itu apa yang dia katakan. Dan manusia itu wajar salah. Namanya manusia. Dia jangan aneh, itu orang salah itu jangan aneh. Karena al-insanu makhluk khata' manusia itu tempatnya salah dan khilaf. Yang aneh itu ada yang aneh. Berbuat salah ada membuat tobat juga aneh. Kalau salah itu manusia. Makanya manusia itu asal kata nasiah, cepat lupa, cepat salah. Coba mohon maaf lah, manusia itu apa dikatakan manusia? Nih, mati orang tua, menangis benar. Paling 3 hari dengan kayak gitu. Itu manusia itu. Makanya asal kata al-insan, orang yang cepat lupa. Jadi kalau ada pemuka agama, apakah kita ikuti selama yang dia katakan itu benar. Kalau gawiannya riba, jangan gawi. Kalau boleh kita ambil patokan sidin, ustadz makan dia riba, jangan lupa itu. Yang diumpati yang benar. Yang kedua, ini agak sedikit sensitif membahas masalah ini, masalah nasab. Apakah ilmu atau nasab? Kalau persepsi itu, ilmu itu adalah dasar, asas. Nasab itu murajah yang dimenangkan. Kalau ada orang berilmu nasabnya bagus, mari diikuti. Yang berilmu bukan nasab. Tapi kalau ini berilmu tapi nasabnya ada bagus, ini berilmu nasabnya bagus, mari diikuti. Yang berilmu nasabnya bagus. Tapi kalau ilmu itu adalah asas, dasar. Itu yang dikatakan ada ulama warasatul anbiya. Ulama itu orang yang berilmu, itu pewaris para nabi, bukan nasab. Tapi kalau nasabnya berilmu, lebih diikuti. Tapi kalau nasab tidak berilmu, ini berilmu, mari diikuti yang berilmu. Tetap ilmu itu adalah rajih, lebih di atas daripada nasab. Itu ya kalau sensitif membahas itu. Ada yang pro dan ada yang kontra tentang nasab. Dari yang lain silakan. Ya itu boleh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya pertanyaannya. Apakah hukumnya Pak Ustaz kalau imam sembahyang sholat subuh itu menangis? Artinya karena ayatnya mungkin ayatnya panjang itu. Imamnya menangis makmumnya apa? Ada ya, kalau imamnya yang menangis, jadi karena mungkin sembahyang sajadah itu menangis karena mengakikan ayat kah, atau mungkin ingat yang lain yang sedih itu apakah itu dalam sholatnya, ataukah dibolehkan, ataukah itu menambah surah. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang kita sholat sholat kita di kiri kanannya anak-anak sholat sudah mulai, tapi dia keluar daripada saf itu, apakah sampingnya ini menutup sholat itu atau di belakang maju ke muka? Nah, itu apakah dibolehkan seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama ada cerita sahabat Rasulullah itu kan 2 yang bagus suaranya. Bahkan Rasulullah sering minta bacakan Al-Quran karena suaranya begitu merdu sampai dia malu kepada Rasulullah. Rasulullah ini Al-Quran diturunkan kepada engkau, tapi Rasul senang mendengar suara. Yang pertama adalah Abdullah bin Mas'ud, ini suaranya bagus. Yang kedua adalah Mu'az bin Jabal. Sebelum menjawabnya, ternyata Mu'az bin Jabal pernah jadi imam. Cuma ayatnya begitu panjang. Nanti masalah menangis begitu panjang. Karena begitu panjang, akhirnya salah satu daripada sahabat bulik. Ayat kepanjangan kawan. Orang asam urat bulik. Jika ada asam urat itu menambah hilang. Bulik. Habis bulik diceritakanlah. Setelah salam lalu sahabat bercerita kepada Mu'az bin Jabal. Wahai Mu'az bin Jabal,
Lupa ini imam tentang Abdullah bin Mas'ud atau Mas bin Jabir dari dua sahabat. Tadi ada yang bulik karena dia kepanjangan ayat. Lalu kata sahabat ini, itu adalah orang yang munafik. Rupanya ini sahabat munafik itu tersinggung. Lapor Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dipanggillah sahabat tadi. Maka ada dalam hadis Nabi itu, apakah engkau mau agama ini menjadi fitnah? Artinya apa? Yang salah lain mau ikan kepanjangan ayat. Gara-gara ikan kepanjangan ayat kurang keluar. Maka ayat jangan terlalu panjang. Dia sadang Yasin lah. Yasin merupuk artinya apa? Imam, jadi imam jangan terlalu panjang ayat. Yang kedua, bagaimana kalau imam menangis? Kalau dia menangis memang bertafakur, memahami tentang ayat, apalagi kalau Ramadan, ya. Kalau Ramadan di Mekah, itu rata-rata imam menangis apalagi ayat. Apalagi berbicara tentang nanagisul musim dalam Rabbana absarna wa sami'na, itu kan tentang mereka tunduk di hadapan Allah, maka berdoa kepada Allah, kembalikanlah kami dan kami termasuk orang yang yakin. Itu rata-rata imam menangis, orang yang paham. Kalau menangisnya karena jadi masalah, tidak apa-apa. Bahkan Rasulullah sampai bergumur dada beliau karena menangis setiap malam. Tidak apa-apa. Asal jangan membohongi menangis saja. Tidak menangis saja, boleh menangis orang tidak apa-apa. Itu ada masalah. Boleh aja menangis kalau. Ya bahari ada kisah Ustaz Tullah Haji yang memaluk mencium menangis. Guru kesayangan Tullah kan orang bahari pak kapal bulan takutan tidak selamat lagi. Ujar Ustaz, sabar aja doakan kamu selamat. Masih aja menangis karena kalau wasat tarik sedikit tangan bagi menangis. Ternyata sesengotnya tak hapit di duta Ustaz ini cuma kabur betul. Bisa aja kalau bapak menangis. Yang kedua masalah Allahu Akbar. Seakan-akan uang hilang kiri kanan. Nah bagusnya kalau yang paham boleh di sini melebar, di sini melebar. Yang contohannya. Kalau yang kosong boleh, biar asalnya kayak ini boleh biar. Nah, yang sebelah, nah, boleh. Atau boleh yang di belakang maju. Boleh kalau ini Mas. Cuma bila ini yang maju, yang di sini jangan karas. Beri, nah. Ayo. Jadi fikih ini kalau paham rami, nyaman. Nah, cuma kadang-kadang sama kada paham. Karenanya juga, yang sini kayak ini juga. Bagusnya dirapatakan. Boleh. Kalau di Saudi malah berjalan. Kalau ada saya diumpatin. Allahu Akbar, berbunyi HP. Angkatnya. Pitihinya itu matinya. Nah itu aja. Jadi bagusnya dirapati, ada yang belakang maju. Ada lagi yang lain sih amat terakhir. Isyadari. Ada dua alat ini. Ada dua masih banyak apa lagi pertanyaan? Itu silakan. Kalau ini kalimat silakan. Oh katanya dari teleponnya. Ada lanjutkan dengan Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya tadi kan misalnya kita hadir di majelis itu pahalanya akan mendapatkan 1000 sholat sunat, gitu kan? Karena udah jelaskan. Yang kedua, kalau kita sholat subuh berjamaah, kita seperti melaksanakan sholat semalam suntuk, sholat sunat semalam suntuk. Nah, apakah kita perlu lagi tahajud atau tidak? Karena kita sudah mendapatkan pahala sunat semalam suntuk. Terima kasih. Ya, pertama itu tentang kelebihan, bukan berarti kita ada perlu lagi itu keistimewaan. Keistimewaan itu bukan berarti berhitung dari Allah pada menahajud lagi kata itu. Tetap kita disunahkan menahajud, tetap kita berzikir, pahalanya beda lagi. Maka itu orang harus berkaji dan sembahyang lagi. Tuhan tahu sudah. Satu rakaat sama dengan 100.000 rakaat. 40 hari maka hari ya 100 sama dengan 100.000 rakaat.
itu tanggal sembahyang 5 tahun itu apa itu? Karena itu hanya keistimewaan dan kelebihan. Ya silakan. Dua orang langsung jawab. Pertama ulun ada bertakut apa sholat fardu yang sudah hilang di masa lalu apa wajib diganti atau bagaimana? Yang kedua, misalnya kita mau duit pas bayar kita membagi-bagi apakah hukumnya riba atau tidak? Pertama, kedua pendapat ulama berbeda. Kalau akhir rajab tinggal sembahyang obatnya berhenti menyesali berniat tidak mengulangi lagi dan mengqada salat yang dulu selama kita mampu. Yang kedua ada juga yang mengatakan cukup berhenti menyesali berniat tidak mengulangi lagi. Insya Allah salatnya yang ditinggal masa lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana pilihan yang terbaik? Betul-betul bagusnya diqada selama kita. Yang kedua, bayar hutang berlebih boleh selama tidak ada janji. Rasa syukur dan itu hukumnya sunnah. Membayar hutang berlebih selama tidak ada janji hukumnya sunnah. Berpahala. Contoh, hujan datang oleh Allah. Dibalik pinjam duit bang, berapa dulu? 100 juta. Ambil dulu di WC. Ini mahal itu ya. Ambil itu masalah itu boleh. Boleh datang hujan orang yang jujur. Datang hujan, jangan hujan. Dibalik, ulun alhamdulillah duit yang sudah pakai dan sudah cair. Nah ini duit yang 100 juta menghutangi ulun, subhanallah. Jakarta yang ada menghutangi ulun kayak apa urusan ulun. Ini harus dikenal. Ini ulun tanda terima kasih lawan pian. Diambil akannya duit 2.000. Ini 2.000 lah. Kada riba 2.000. Banyak sama itu. Diambil akannya nah ini 100 juta lah. Minta ulun terima kasih balikkan 5 juta. Kada riba. Kenapa tidak ada janji dan kada berharap? Dan hukumnya sunnah. Tapi selama ini tidak ada pengeluaran rumah berlebih yang ada ditagih malah bujur kan survei membuktikan dan gak banyak gara-gara hutang nih silaturahim pada baik lagi bujur kan pertemuan kali majelis ilmu kali tentang kawan jadi kali maka menghutang ini ada baiknya ada kalian memang kada bayar harus dihutangi sampai jangan ada pertemuan bagaimana kali silaturahim jangan berputus ini hanya hutang ada di nafkah dan hutangnya lah balik ini yang sekian sudah selesai enggak mau beri dosa jadi kalau bapak berlebih boleh asal ada janji kalau ada janji riba misal saat hutang pak ada 20% lah saat hutang lah paham-pahamnya paujan lah riba Ustaz berhutang lah ada bapak dia kan ehem kali. Jadi kalau ada ehem ada apa? Insyaallah ada apa? Main kalau kamu lagi ya. Oke, terima kasih. Ulun minta dan minta maaf. Mudah kita sehat semua. Ulun minta maaf panitia kada kawan dulu kayak biasa makan lapat. Karena ulun habis ini ada bahaulan di Karanggan. Haulan siapa ada ubah di Karanggan tuh. Ada dua siapa ada ubah orangnya. Jadi ulun haulan ini habis sembahyang isya, ulun meninggalkan mohon maaf jatah lapat ulun balik ke hari ini. Dan karena malam ini ulun haul jadi kita sembahyang isyanya cukup 4 rakaat. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana ya Allah bi nur hidayatik wa manawwarta qulubal anbiya'i wal